Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini saya menyapa Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini ada hal penting. Ini merupakan hal baru Bapak Ibu ya, yang perlu diketahui oleh seluruh Bapak Ibu honorer setanah air Indonesia. Informasi terkini dimuat oleh jpnn.com dengan judul para honorer diminta melengkapi dokumen untuk verval. Ya, ingat Bapak Ibu, honorer diminta melengkapi dokumen untuk verval. Ini informasi terbaru per Rabu 17 Juli 2024 yang dimuat oleh jpnn.com. Nah, Bapak Ibu terkait dengan hal ini tentunya muncul pertanyaan, ada apa gerangannya dimintai honorer untuk dokumen untuk di verval ini? Nah, supaya lebih jelas, mari kita simak informasi berikut sampai selesai. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, jangan lupa support terus channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. jpnn.com My Brat menjelang pendaftaran CPNS 2024 dan P3K, pemerintah Kabupaten My Brat, Papua Barat Daya masih terus menyelesaikan masalah formasi 2023-21 ya Bapak Ibu, yaitu maksudnya ya menyelesaikan masalah formasi 2021. Diketahui seleksi CPNS formasi 2021 di sejumlah kabupaten kota di bumi cenderawasih tertunda-tunda dan hingga saat ini belum terlaksana. Pengadaan CPNS di wilayah Papua menggunakan regulasi khusus dengan sejumlah afirmasi, antara lain kuota untuk orang asli Papua atau OAP. Peraturan Bupati Maibrat nomor 95 tahun 2023 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan pegawai negeri sipil formasi tahun 2021 menetapkan kuota CPNS untuk orang asli Papua paling banyak 80% dari jumlah formasi. Para tenaga honorer dan tenaga lepas di pemerintah Kabupaten Maibrat juga mendapat prioritas untuk mengisi formasi CPNS 2021 yang jumlahnya 546 orang. Pemerintah Kabupaten Maibrat meminta para honorer daerah dan berharap tenaga lepas yang sudah mengabdi di kabupaten itu segera melengkapi dokumen yang dibutuhkan untuk kepentingan administrasi oleh Badan Kepegawaian Negara atau BKN untuk memenuhi formasi tahun 2021. Dokumen diperlukan untuk proses verifikasi dan validasi tenaga honorer. Sebelum nantinya ditetapkan nama-nama yang memenuhi persyaratan ikut seleksi CPNS Formasi 2021. Penjabat Bupati Maibrat, Benhard E. Rondonungu di Kumurkek pada Selasa menjelaskan, berdasarkan surat Menteri Pan-RB nomor B garing 2866 garing M.SM 0100 tertanggal 30 Oktober, Badan Kepegawaian Negara, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKP/SDM) dan Badan Kepegawaian Negara diminta melakukan verifikasi dan validasi tenaga non-ASN yang ada dalam database BKN dengan jumlahnya mencapai 2,3 juta orang, termasuk Kabupaten Maibrat.
Pemerintah Kabupaten Maibrat telah mengeluarkan surat dengan nomor 800.1.2.1 garing 02 garing BUP datar MBT garing 2024 tanggal 18 April tentang permohonan verifikasi data non-ASN tahun 2021, kata Benhard Rondonu. Dia mengatakan bahwa kuota CPNS 2021 itu dibagi sama rata kepada semua organisasi perangkat daerah atau OPD dan distrik. Tidak mungkin satu OPD lebih banyak, sementara yang lain sedikit. Sehingga saya ingin dibagi merata, ungkap Rondonu. Saat ini juga Kabupaten Maibrat sedang dalam proses pertahapan formasi CPNS tahun 2021. Sehingga semua pihak sama-sama menjaga kondusivitas yang ada, katanya. Pihaknya terus berupaya melakukan analisis sesuai dengan formasi dan kebutuhan pegawai di Maibrat guna menampung tenaga pencari kerja yang ada di kabupaten itu. Bagi yang belum terakomodasi pada seleksi CPNS 2021, diharapkan bisa tertampung pada seleksi CPNS 2024 dan juga pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau P3K di tahun 2024 tahun ini. Tentu itu harapan Bapak Ibu ya. Kiranya bagi yang belum terakomodasi pada seleksi CPNS 2021 sangat diharapkan bisa tertampung pada seleksi CPNS 2024 dan juga P3K di tahun 2024 tahun ini. Jadi dasar analisa kebutuhan pegawai itu menjadi dasar. Kalau ada formasi tahun 2024, kita akan umumkan lagi. Sehingga kita jaga kondusivitas dan memberikan kesempatan bagi yang sudah melaksanakan pendataan dan pemberkasan, ucap Benhard Rondonu. Itulah informasi terkini Bapak Ibu mengenai menjelang CPNS dan P3K 2024, para honorer dimintai dokumen untuk diverifikasi dan divalidasi. Nah, inilah seputar informasi di Kabupaten Maibrat di wilayah Papua. Tentunya masalah atau persoalan rekrutmen CPNS maupun P3K daerah satu dan yang lain berbeda masing-masing. Nah, kiranya semua apa yang telah diprogramkan oleh pemerintah yang terbaik untuk para honorer demikian dengan fresh graduate bisa menjadi satu realita untuk tercapainya keinginan ataupun cita-cita para fresh graduate maupun honorer lewat seleksi CPNS maupun P3K di tahun 2024 tahun ini. Demikian informasinya. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.